Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta. Sekarang, Akang lagi ada di Museum Mandiri. Sebelum masuk, kita bisa menitipkan tas di penitipan yang disediakan. Untuk harga tiket masuk, bisa cek di sini ya. Sebelum kita lanjut mengenal Museum Mandiri, baik dari segi sejarah dan koleksi di dalamnya, tentunya kita harus tahu letak dari museum tersebut. Museum Bank Mandiri terletak di Jalan Lapangan Stasiun nomor 1, Jakarta Barat, dan merupakan salah satu bagian dari cagar budaya Kota Tua di Jakarta. Museum ini berdiri tanggal 2 Oktober 1998. Museum yang menempati area seluas 10.039 meter persegi ini pada awalnya adalah gedung NHM atau Factory Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Netherlands Handelsmaatschappies atau NHM dinasionalisasi pada tahun 1960 menjadi salah satu gedung kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN urusan ekspor-impor. Kemudian, bersamaan dengan lahirnya Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim pada 31 Desember 1968, gedung tersebut pun beralih menjadi kantor pusat Bank Ekspor Impor hingga akhirnya legal merger Bank Eksim bersama Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia ke dalam Bank Mandiri pada tahun 1969. Maka gedung tersebut pun menjadi aset Bank Mandiri. Gedung Museum Bank Mandiri atau ex-Nederland Handelsmaatschappies dirancang oleh 3 orang arsitek Belanda yaitu Z.Z.Z. de Bruijn, A.P. Smith, dan C. van der Linde. Pada zaman dulu, celengan menjadi salah satu media untuk menabung sebelum adanya bank seperti sekarang ini. Akan tetapi, media celengan ini masih terpakai hingga sekarang. Pada zaman dulu, jenis-jenis celengan terbuat dari bahan alami. Contohnya, celengan dari bambu dan tanah liat. Di depan sana, sudah terlihat gambaran bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman itu. Kebanyakan dari masyarakat tersendiri bermata pencarian sebagai petani, bercocok tanam di ladang, dan berhubungan dengan alam. Untuk para istri sendiri, mempunyai kegiatan di rumah selain sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak, mempunyai kegiatan tersendiri seperti menenun kain. Koleksi museum terdiri dari berbagai macam koleksi yang terkait dengan aktivitas perbankan tempo dulu dan berkembangannya. Koleksi yang dimiliki mulai dari perlengkapan operasional bank, surat berharga, mata uang kuno atau numismatik, dan kas, dan lain-lain. Di sini sudah terlihat berbagai macam rempah-rempah dan tanaman yang zaman dahulu dihargai senilai emas. Di sini, Akang sedang menonton dan memahami sejarah Indonesia pada zaman penjajahan. Ngeri juga ya lihatnya. Gula menjadi komoditi yang paling laku di pasaran Eropa pada abad ke-19 dan 20. Mayoritas pabrik gula di Hindia Belanda dimiliki oleh perusahaan swasta yang sebagian besar adalah orang-orang Eropa. Mereka menjual hasil perkebunannya kepada Netherlands Handelsmaatschappies atau NHM yang melakukan monopoli terhadap harga gula yang ada di pasaran Hindia Belanda, dan mereka juga mengekspornya ke Eropa. Inilah gambaran bangunan dari Bank NHM, Bank NIHB, Bank Eskomto, dan Bank Mapindo. Koleksi perlengkapan operasional bank tempo dulu yang unik antara lain adalah peti uang, mesin hitung uang mekanik, kalkulator, mesin pembukuan, mesin cetak, alat press bendel, self-freeze, safe deposit box, maupun aneka surat berharga seperti bilet deposito, sertifikat deposito, obligasi,
dan saham. Di samping itu, ornamen bangunan, interior, dan furnitur museum masih asli seperti ketika didirikan. Selain memahami sejarah, di sini juga banyak alat-alat peninggalan zaman dahulu. Terkir jadi tambah semangat mempelajari sejarah. Ini gambaran teller mandiri. Di museum ini ada juga ruangan terbukanya. Letak ruangan terbukanya tepat di tengah-tengah gedung Museum Bank Mandiri. Sebuah taman yang hijau dan sangat luas. Oh iya, tidak jarang juga banyak muda-mudi datang ke sini sekedar foto-foto untuk selfie-selfie maupun untuk prewedding. Kita memasuki ruangan alat-alat yang pernah digunakan oleh Bank NHM dan Bank Mandiri. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuannya, sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersil di seluruh dunia. Mesin tik ini pada umumnya dipergunakan oleh bagian sekretariat yang mengurus dokumen korespondensi maupun surat-surat penting yang ditujukan kepada bagian-bagian departemen di dalam maupun antar perusahaan. Bentuknya yang kecil, mudah untuk dibawa, dan menyerupai fungsi laptop pada zaman sekarang. Di depan sana, gambaran penyimpanan dokumen-dokumen bank hasil ketik dari mesin tik. Stempel atau cap adalah bentuk simbolis yang mewakili kehadiran seseorang, contohnya raja atau kelompok, contohnya lembaga-lembaga pemerintah. Jika kedua pihak mengadakan perjanjian, biasanya ada bukti berupa pernyataan tertulis yang isinya disepakati bersama. Agar isi perjanjian itu menjadi sah, maka masing-masing pihak diminta membubuhkan tanda pengenal berupa tanda tangan atau cap, atau dapat juga keduanya. Tidak jarang, materai juga digunakan untuk keperluan ini. Dengan demikian, pihak-pihak yang telah membubuhkan tanda pengenal sepakat untuk memperlakukan isi perjanjian itu. Mesin penghitung uang adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah uang, logam maupun kertas yang ingin dihitung. Mesin ini biasanya digunakan pada jasa perbankan karena mesin ini sangat mempermudah teller dalam menghitung jumlah uang yang banyak. Dibandingkan dengan menghitung uang secara manual, dengan mesin penghitung dapat lebih cepat dan praktis. Mesin penghitung selain lebih praktis dan mempercepat untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung jumlah uang. Wah, bentuk-bentuknya sangat unik ya, Kang. Oh, jadi mesin penghitung uang yang sekarang terinspirasi dari ini ya, Kang? Ruang pembukuan adalah tempat khusus untuk menyimpan data-data penting berkaitan dengan transaksi perbankan dan perdagangan. Pembukuan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perbankan. Dari sinilah bentuk transaksi keuangan nasabah dicatat dan disimpan. Kalian juga bisa melihat barang-barang elektronik zaman dahulu yang sangat klasik. Contohnya,
telepon klasik, TV klasik, dan kipas angin klasik. Di sini juga terdapat kalkulator, alat pencetak uang, dan timbangan yang pernah digunakan oleh Bank NHM dan Mandiri saat zaman dahulu. Di sini sudah terlihat beberapa peninggalan zaman dahulu, seperti ATM zaman dahulu, mesin tik, telepon, mesin-mesin perbankan pada zaman dahulu, dan masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya. Nah, teman-teman, itu yang di dinding, mesin ketik, telepon, dan alat hitung manual. Di sini ada lukisan karya anak bangsa untuk Bank Mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Brankas adalah tempat penyimpanan alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu. Salah satu keindahan kaca patri terbesar yang berada di Gedung Museum Mandiri dirancang oleh F.H. Abing, Jr., anak Presiden NHM yang bernama F.H. Abing di Amsterdam. Di lantai 2 terdapat berbagai lukisan Yunani seperti lukisan Mona Lisa. Mona Lisa salah satu lukisan paling terkenal di dunia yang dibuat pada tahun 1503. Lukisan ini menggambarkan sosok perempuan yang tersenyum tipis dan mengenakan kerudung tipis. Lukisan Mona Lisa karya dari Leonardo da Vinci. Segitu dulu ya explore akan di Museum Mandiri. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!